Hai, selamat siang. Berjumpa kembali dengan saya, Lili Prananto Adi, dalam Bincang Asik bareng tim Celengan Yesus Tunawisma. Nah guys, kali ini saya akan mengundang salah satu tamu yang menurut saya ini luar biasa. Prolognya seperti ini. Tahun yang lalu, tahun 2021 dan mungkin sampai sekarang ya, tahun 2020, 2021 sampai sekarang, misa kita ini misa online. Sekarang sudah ada offline sih, tetapi kita sering dengan misa online. Nah, siapa orang yang ada di balik misa online ini? Saya akan mengundang salah satu tim Komsos yang sangat berdedikasi dalam segala kegiatannya di Komsos itu, yang memudahkan semua berita yang ada atau misa, baik itu misa harian, apakah itu misa mingguan, novena, atau apapun, bisa sampai ke televisi, ke rumah Anda, berkat tim Komsos, dan salah satunya adalah, ini dia, Jos Mulyawan. Jos, apa kabar? Guys. Jos ini mungkin banyak orang yang sudah tahu sih, ya tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan dari mana gitu. Ya, perkenalkan. Oke. Halo teman-teman, nama saya Jos. Saya dari wilayah Daud, lingkungan 4, Paroki Santo Paskalis. Sekarang saya di Gereja Paskalis itu menjabat di Komsos Santo Paskalis, yang mempunyai tugas itu untuk biasalah untuk streaming misa kalau ada kegiatan-kegiatan di paroki gitu, kayak misalnya tapping sabda saban hari, atau mungkin Romo mau bikin renungan, atau mungkin video klip gitu, mungkin gitu sih. Ya, oke. Itu sedikit perkenalannya dari Jos ya. Nah, saya mau kasih tahu kepada Anda semua bahwa kita semua di Paskalis ini itu dalam selama masa pandemi ini banyak sekali tim-tim yang bergerak dengan sangat luar biasa. Ada TGKP, ada dari liturgi, juga ada dari semuanya. Tapi saat ini dia Komsos yang akan saya bicarakan, saya bincangkan dengan Jos. Jos. Ya, Om. Saya mau tanya ini, kenapa sih kamu tertarik di bidang ini? Ya, jadi ceritanya gini loh, Om. Awalnya itu kan saya kan sebenarnya tuh ikut PDOM PKK ya, Om ya. Cuman PDOM PKK-nya tuh nggak di paroki, Om. Saya beda paroki waktu itu saya ikutnya di paroki Blok B. Itu sebelum pandemi tuh, Om. Sebelum pandemi. Begitu pandemi mulai masuk ke Indo kan, yang awal ke 2020 tuh, kan, Maret 2020. Ya kan, Om ya. Itu kan di Jakarta Selatan ya, Om ya. Ya. Akhirnya tuh suspek pertama di Jakarta Selatan akhirnya tuh ditutup, Om. Ditutup. Jadi kegiatan nggak ada? Ya, kegiatan nggak ada di Jakarta Selatan, ditutup. Akhirnya saya balik lagi misa biasa di paroki ya kan, ketemu Mas Haji. Mas Haji ngeliat gitu. Jadi yang ngomporin kamu tuh Mas Haji? Yang ngomporin Mas Haji. Mas Haji itu ya? Wah. Mas Haji waktu itu ngomporin. Tapi bagus loh, dia tukang kompor ternyata. Mas Haji dulu yang ngomporin. Masuk dong Komsos ya kan. Awalnya tuh saya mikir itu, Komsos tuh apa sih gitu kan. Terus tugasnya apa gitu kan. Jadi masih belum tahu ya? Belum tahu, masih buta saya waktu itu. Komsos tuh seperti apa gitu kan, kegiatannya seperti apa. Akhirnya udah tuh, Om, minggu pertama, minggu kedua saya kesini lagi, ke Paskalis lagi kan, misa gitu kan. Itu sebelum ada yang pakai barcode itu loh, masih misa-misa biasa. Oh gitu. Iya. Misa-misa biasa. Ketemu lagi, Om, sama Mas Haji. Mas Haji lagi ketemu? Mas Haji lagi ketemu. Ditanya lagi, gimana Jos, berminat nggak masuk Komsos ya kan? Aduh Mas, itu waktu itu kan, saya nggak tahu Mas Komsos itu seperti apa bidang kerjanya gitu. Udah, kamu masuk aja dulu, nanti kamu kalau tahu belakangan lah gitu kan. Akhirnya tuh kalau tahu belakangan. Iya, akhirnya tuh apa ya? Ya udahlah, akhirnya saya ngikut gitu kan. Ngikut sebulan 2 bulan saya masih ngeliatin Mas Haji. Ya kan. Ternyata enak nih Mas, saya lihat gitu. Enak nih kerjanya di belakang layar nih, depan komputer, klik-klik. Ya udah saya
liatin tuh Mas. Oh Mas Haji kerjanya begini, begini, kan. Akhirnya udah begitu saya ngeliat 2 minggu pertama saya ngeliat Mas Haji kasih challenge buat saya. Udah, kamu besok pegang komputer di Komsos. Waktu itu saya pegang, ingat awal-awal saya di Novena Antonius Om. Oh, jadi masih yang sederhana. Iya, masih misa kecil waktu itu. Itu kalau yang saya ingat tuh waktu saya pertama kali megang tuh, groginya luar biasa Om. Itu groginya luar biasa itu Om. Saya pokoknya grogi loh Om. Maksudnya mau tampilin teksnya apa gitu kan, saya mencetnya apa gitu kan. Ya pokoknya kacau lah Om. Akhirnya di situ sama si Mas Haji dilatih loh Om. Dilatih. Udah, kalau gini kamu setiap misa novena aja kamu latihan di sini. Akhirnya apa ya Om? Saya latihan tuh Om. Kalau saya ingat saya setahun Om latihan Om. Waduh, setahun latihan. Setahun kurang latihan. 1 bulan, 9 bulan Om. Oh, 9 bulan. 9 bulan. Itu ditungguin nggak sama saja atau didiemin? Didampingin Om. Wah, luar didampingin biasa. Top. Dulu waktu zaman. Top. Ya, dulu waktu zamannya masih ada Mas Haji sama Mas Lukito. Ya. Oh, Mas Haji. Oh ya. Ya, dulu masih ada Mas Haji, Mas Lukito. Saya didampingin tuh Om sama 2 orang itu tuh. Ya kan, jadi kalau saya bilang, saya nggak ngerti, saya nanya gitu kan, Mas, ini bagaimana ya? Mas Haji ini bagaimana? Atau enggak, Mas Lukito ini gimana ya? Gitu kan. Akhirnya dari situ saya mulai paham sedikit demi sedikit ya kan. Saya kurang puas Om. Kurang puas. Aduh, masa saya mainannya di sini doang ya? Akhirnya saya merambah tuh Om dulu. Sebentar, saya tahu. Itu kamu kurang puas karena kamu cuma di depan komputer? Iya. Atau karena, tapi gini, saya mau tahu, kamu tuh latar belakangnya apa sih? Kenapa? Saya latar belakangnya tuh sebenarnya tuh saya IT Om. IT ya? Iya, IT. IT itu juga berhubungan dengan komputer bukan? Iya, IT itu lebih berhubungan sama komputer. Cuman karena saya tuh tipe anaknya tuh ini Om, apa ya, suka kurang puas lah Om gitu. Oke. Maunya lebih gitu Om. Oh iya, ya mengeksplor terus gitu ya. mengeksplor terus. Ya. Akhirnya saya dari Komsos tuh saya mulai tuh Om, belajar sedikit-sedikit, ya kan. Akhirnya ketemu lah tuh Om Robert gitu kan Om. Belajar tentang sama Robert. Iya, belajar tentang jaringan belajar gitu kan. Terus saya belajar juga tuh ya kan, ketemu Mas Sohan, belajar mixer gitu kan. Dari situ saya belajar gitu. Ya, iseng-iseng aja sih Om. Oke. Apa untuk mengisi keingintahuan saya gitu loh Om. Gitu sih. Ya. Begini Jos, kita kan tahu ya bahwa tidak sesederhana itu untuk menyampaikan sesuatu informasi melalui jaringan digital sehingga informasi ini bisa sampai diterima dengan baik di televisi di rumah atau mungkin di handphone atau apapun ya. Itu kan tidak gampang ya. Apakah dengan bekal yang kamu miliki itu sudah cukup atau kamu harus mengeksplor dari banyak tempat yang lain? Ya, sebenarnya tuh setiap tampilan yang ada di YouTube di masing-masing rumah gitu kan, sebenarnya tuh ada tantangan sendiri gitu loh Om. Dan juga ada permintaan juga dari misalnya dari Romo nih, oh saya mau tampilannya begini gitu kan, saya mau tampilannya sayanya di sebelah kiri, terus tampilannya di sebelah kanan. Itu ya kita juga masih harus belajar lagi sih Om, harus belajar lagi. Mungkin lihat-lihat di forum-forum atau nggak lihat di tutorial YouTube gitu, kita pelajari. Oh cara kerjanya gini loh, terus oh ternyata sistematisnya begini gitu loh. Jadi ya nggak cukup doang gitu. Oh saya nih di Komsos kan cuman klik-klik doang nggak cukup Om. Nggak cukup ya? Iya nggak cukup. Kalau tadi kamu bilang kan pengen nggak mau nih cuman di belakang komputer ketak-ketik gitu. Kamu pengen sesuatu yang lebih. Itu apa itu? Kenapa? Iya, itu ya ini Om, kayak tadi sih misalnya saya selain di belakang komputer tuh merambah ke yang lain tuh kayak ke mixer, ke kemana. Ke mixer, ya misalnya ke mixer, kemudian apa lagi tuh? Atau enggak ke internet gitu Om. Oh, jaringan internet. Jaringan internet, ya gitu-gitu aja sih Om, belajar gitu. Nah, saya pengen tahu nih, kalau untuk partner kerja kamu di Komsos ya, ini sementara saya masih ngomong di Komsos. Iya.
Itu siapa aja sih orang-orangnya? Partner kerja saya kadang-kadang tuh tiap minggu berganti-ganti ya Om. Oh, ganti-ganti Kadang-kadang ya? iya, kadang-kadang tuh saya partner kerjanya tuh lebih banyak sih saya sama Riko Om. Sama Riko. Oke. Riko, kadang-kadang saya juga sama Rian gitu Om. Hmm. Nggak tentu Hmm. sih Om, kadang ganti-ganti gitu Om. Nah, itu kan gini. Ganti-ganti berarti itu apa? Nggak kamu sendiri, banyak orang di situ. Iya, Itu ada sistem rekrutmen di Komsos, ada nggak? iya. Ada. Jadi kalau di Komsos itu sebenarnya tuh kalau misalnya mau gabung tuh nggak ada apa ya, nggak ada syarat apa-apa gitu kan. Yang penting syaratnya itu satu gitu kan. Yang penting teman-teman punya apa ya, punya dedikasi gitu kan. Mau membantu di Komsos ya udah kita rekrut Om. Yang penting ya kuncinya satu Om. Dia tuh punya apa ya, punya komitmen lah Om di Komsos Punya gitu. komitmen, punya dedikasi gitu Iya, ya. punya komitmen dedikasi Om. Itu dong kuncinya Om. Itu ya. Dedikasi sama komitmen Om. Komitmen itu penting Iya, ya. komitmen itu penting Om. Dan tapi gini, itu ada yang membimbing atau dia masih udah dilepas aja gitu? Enggak Om, kita harus membimbing Om. Harus membimbing. Iya. Jadi yang senior membimbing junior Iya, gitu kan. betul Om. Nah, apakah kamu juga termasuk yang sudah dalam petik menjadi pembimbing dalam Iya. petik? Jadi saya Oh, luar sekarang biasa. tuh apa ya, kebanyakan tuh saya tuh di Komsos tuh nggak terjun langsung di lapangan ya Om ya. Saya di belakang layar Di gitu. belakang layar. Terus juga saya juga sebagai apa ya, instruktur juga Om. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang baru masuk di Om, yang misalnya pengen belajar di Vimic atau apa, saya arahkan. Ini Oh, gitu. loh kamu pencetnya ini gitu kan. Kamu apa siapinnya ini gitu loh. Oh iya, jadi secara apa ya? Secara teknis Iya, kamu ngajarin mereka. iya. Boleh tahu nggak itu siapa saja sih yang menjadi apa mentor ya di itu? Iya. Siapa aja? Kalau boleh tahu nih, yang menjadi mentor ya. Gurunya ya, Om. Ya, iya aku bilang mentor lo ya. Iya, gurunya Nah, ya Om. Ya. iya dong. Sebenarnya kalau di Komsos itu mentor tuh banyak sih Om. Ada saya, ada Mas Aji, ada Kakak Felix ya Om untuk di bagian Vimic ya Om. Kalau di kamera tuh ada Koluki gitu Om. Oh, Mas Gitu. Luki. Iya, Mas Luki gitu. Oh, Mas Luki. Mas Luki kalau untuk yang Oke. kamera tuh diarahkannya ke Mas Luki gitu. Mm. Kalau untuk Vimic itu kan cukup banyak ya Om. Ada saya, ada Mas Aji gitu kan. Tapi kalau gini, kalau saya mau mau bicara masalah untuk begini, untuk menjadi sesuatunya menjadi bagus, pasti harus didukung dengan orang-orang yang satu tadi kita bicara masalah ada orang yang punya komitmen Iya. dan memiliki dedikasi yang kuat, Iya. apalagi di masa pandemi, Iya, betul. itu kan. Nah, saya pengen tahu nih supaya apa? Harapannya adalah ketika ini mungkin nanti dilihat oleh banyak orang, banyak yang tertarik dan terpanggil untuk berpelayanan di bidang ini. Iya. Nah, itu tadi sudah sebut ada Mas Aji. Iya. Itu di apa tuh? Di Filmix atau di Iya. apa? Jadi Vimic itu sebenarnya program streaming kita Om. Oh, Iya, program streaming kita. Nah, itu Kalau biasanya misa-misa online gitu ya? iya, pakai itu Om. Pakai itu ya? Iya, pakai Oh, itu. Oke. Iya. Itu ada Mas Aji, Ada terus Mas Haji, ada saya, Mm-mm. ada Kak Felix ya Om ya yang sering kelihatan di paroki ya Om ya. Iya. Tapi di luar itu sih juga ada sih Om teman-teman yang lain gitu enggak kan. di paroki aja sih, di Iya, paroki aja. di gitu. luar ya 3 orang ini nih Om. Ya kan Mas Haji, saya, Kak Felix itu ada teman-teman yang lain. Oh gitu. Gitu. Nah kalau untuk yang jadi kan jalannya ini ada Filmix, ada kamera ya. Iya. Karena Filmix itu tidak akan berjalan kalau nggak ada kamera kan, Betul. betul kan? Iya, Nah, saling bersinambungan. Om. Iya itu harus semuanya itu harus saling mengisi, Iya, saling melengkapi, mengisi. Iya, gitu kan. saling melengkapi. Di kamera sendiri ada Mas Luki, kemudian siapa lagi tuh? Untuk di kamera sendiri tuh ada Mas Luki, ada Sandra, terus Sandra. ada Riko juga Om, Riko, Riko, terus ada Rian, banyak deh Om. Banyak ya. Iya. Tapi yang menurut kamu yang paling aku bilang paling senior ya. Iya. Artinya paling ilmunya paling tinggi itu siapa di sini? Waduh, kalau ilmunya paling tinggi ya Mas Luki loh, Mas Om, nggak ada. Luki lah ya. Iya. Mas Luki. Ilmunya paling tinggi. Iya, Luar biasa. Tapi kita beruntung loh ya. Di Paskalis ini ada orang-orang yang memiliki talenta Betul. luar biasa, memiliki dedikasi yang kuat dan betul-betul memanfaatkan masa pandemi ini
dengan semuanya ini, dengan apa yang dimiliki, itu bisa menyampaikan informasi, apa ya, informasi, kemudian ada ya apapun ya, pelayanan itu sampai ke layar televisi, layar handphone umat di rumah. Ya. Itu luar biasa. Itu dedikasi yang luar biasa menurut saya, Ya. ya kan? Iya. Nah, Jos, saya mau tanya Ya. nih. Ini agak nyerempet-nyerempet dikit. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya, saya nyerempet dikit. Menurut kamu, fasilitas yang ada kita punya itu udah cukup belum sih? Sebenarnya kalau ini sebenarnya saya juga nggak enak nih ngomongin paroki sendiri loh. Sebenarnya tuh apa ya, untuk fasilitas yang kita punya dong, kalau mau pandangan saya dong, sebenarnya masih gimana ya Om ya, dibilang kurang juga enggak, dibilang bagus juga enggak gitu kan ya. Yang penting ada lah Om gitu loh Om. Oke, Yang oke, penting ada oke, gitu. oke. Ya. Gitu sih Om. Mm-mm. Karena ya saya juga nggak tahu ya Om ya, maksudnya apa dia mungkin gara-gara apa ya, ini pengadaannya mungkin kepepet gitu, maksudnya mau ada ini baru disediakan atau Iya. apa gitu. Tapi Gitu sih. nyatanya kan, nyatanya bahwa dengan keterbatasan alat yang ada, itu semua bisa tersampaikan dengan baik, iya kan? Berarti itu kan yang luar biasa itu adalah sumber daya manusianya. Iya, jadi sebenarnya tuh apa ya, di Komsos itu ya Om ya, sebenarnya tuh selain ya kayak Om Lilik bilang gitu kan, melayani umat yang ada di rumah gitu kan, itu sebenarnya tuh diajarkan juga kreativitas Om. Bagaimana dengan keterbatasan alat yang kita miliki Om, kita bisa apa ya, bisa menyamai lah Om yang ibaratnya Dengan yang alat paroki lengkap. lain gitu Iya kan? gitu. Iya. Karena kalau saya lihat nih di paroki lain itu alatnya luar biasa loh. Iya, maksudnya Iya, itu kadang-kadang tuh saya lihat apa laptop itu, layar-layar itu layar itu ada banyak, berapa iya, gitu, iya. kemudian ada udah Iya, canggih-canggih pokoknya udah gitu kan. canggih lah Udah Om. canggih-canggih. Iya, gitu. makanya dengan yang tadi saya bilang Om, makanya dengan keterbatasan alat itu, bagaimana di Komsos itu kita apa ya, Bisa putar otak menampilkan, gitu loh. memberikan Iya, sesuatu memberikan sesuatu yang terbaik. yang terbaik lah Om, yang ibaratnya kualitas Ya, streaming kita itu ya menyamai lah Om, ya, yang ya, dengan ya. alat-alat yang Yang tadi ya, Om bilang tuh yang seadanya lengkap itu segala macam ya, gitu ya, sih Om. yang seadanya, tapi juga Seadanya tapi tidak kalah dengan tidak kalah lah Om gitu. ya, itu aja ya. Itu luar biasa. Iya. Ya, saya pikir kalau tidak ada semangat dan tidak ada kerjasama yang bagus di tim ini, itu hal itu tidak akan terjadi, tidak akan mungkin terjadi, gitu kan. Kalau boleh tahu support dari DPH sendiri gimana? Bagus. Kenapa? Support dari DPH bagus nggak? Support dari DPH. Ya bagus nggak? sebenarnya kalau support dari DPH sih mana sih? Saya bilang ya Bagus lumayan ya? dong. Lumayan ya? Ada inputnya loh Om. Ya, artinya tetap memberikan satu. Iya, tetap Ya, memberikan dan koreksi-koreksi. Karena Iya. kadang-kadang saya lihat Romo setelah misa Iya, itu kadang-kadang kan nyamper gitu, melihat itu. Ya, gimana kan. gitu. Ya, ada feedback lah Om. Ada feedback ya. Ada feedback dari paroki. Setidak-tidaknya hasil yang didapat itu juga mendapat respon yang baik dari Romo, dan dari Romo juga terus mendukung gitu ya. Iya. Bagus ya. Ya orang-orang yang ada di sini, di tempatnya Jos itu kan apakah semua itu memiliki basic yang sama? Artinya seperti Jos yang dari IT, atau ada yang enggak sama ya? Di Komsos itu anggota-anggotanya itu dari berbagai macam latar belakang Om. Oh gitu ya? Iya. Cuman ya yang tadi saya bilang itu Om. Jadi apabila ada teman-teman nih yang punya minat gitu Om, terus mau punya dedikasi gitu Om. Oh saya mau melayani nih atau gitu. Ya udah silahkan gitu Om. Silahkan gabung ke Komsos gitu kan. Nanti
Di Komsos itu kita akan dampingi Om Begitu. sampai Iya, iya. mereka tuh bisa gitu Om. Gitu sih Om. Jadi nggak usah takut gitu Om. Nggak Aduh, usah khawatir ya. latar belakang Nggak saya usah nih, iya khawatir nggak usah apa latar takut, belakangnya apa khawatir gitu kan. itu ya. Aduh, iya. Yang penting Yang ada penting dia ada kemauan gitu kemauan, ya. ada dedikasi, ada komitmen, itu aja sih Om. Ya Dan iya, sampai ya awet tuh Om. Kalau ada tiga itu ya awet Om. iya betul. Iya. Continue ya. Iya, continue. Melayani secara kontinu Iya gitu. gitu Om. Tapi omong-omong apakah sering ada pertemuan gitu? Ada artinya saling brainstorming ya dalam misalnya nih eh, setiap kali ada syuting. Kan syuting macam-macam nih. Iya. Kita setahu saya nih ya ada misa mingguan, Iya, ada misa ada novena. Iya. Kemudian ada yang sabda saban hari. betul. Ada webinar, ada misa nikahan, ada misa arwah dan banyak lagi, gitu kan. Kadang-kadang juga ada kalau misalnya ada rapat-rapat segala macam. Itu kan dari juga dari tim ini juga kan yang Iya, kita yang mempersiapkan misalnya. yang persiapkan. Iya, Iya. Nah itu eh, apakah itu juga ada satu evaluasi gitu? paling kalau misalnya kayak contoh lah yang paling simpel gitu kan. Kita mau ada pernikahan nih Om. Pasti kan kita set nih Om. Hmm. Alatnya sedemikian rupa ya Om ya. Hmm. Dari angle-angle-nya kita set gitu kan. Nanti kalau misalnya udah selesai acara nih Om, kita baru nih Om evaluasi. Misalnya di pojokan dekat kur nih Om, kamera di situ. Kita evaluasi. Oh tadi kamu kurang naik nih, jadi mukanya agak kepotong atau gimana. Itu pasti tuh ada evaluasi selalu ya? ada Om. Selalu ada ya? Ya, karena untuk apa ya? Untuk koreksi kita ke depannya gitu. Oh, harus begini, harus begini. Dan juga baik lagi sih Om, supaya tuh umat yang nonton gitu kan, mungkin keluarganya atau apa gitu kan. Nggak ibaratnya kok begini ya hasilnya gitu. Iya, artinya supaya Ya, hasilnya bagus itu ya. supaya hasilnya tuh ya enak lah Om. Untuk dilihat. Enak gitu gitu kan. Om, enak dilihat. Terus nggak ada kekecewaan lah Om, Betul, gitu loh Om. betul. Ada pernah menemukan satu kendala atau kesulitan nggak selama mengoperasikan segala sesuatunya itu? Paling kalau kendala ya Om yang paling saya sering temui itu di internet Om paling Om. Oh, Iya, internet. Di jaringannya Di itu jaringannya. ya. Kadang-kadang nih Om, kita sebelum mulai misa nih, internetnya bagus Om. Tiba-tiba tengah jalan putus. Oh. Nah, itu kalau kita udah putus tuh kita Ya udah ya. tuh bukan yang udah ya Om. Ya gimana Ya ya? agak sedikit panik ya Om. Kita harus telepon apa ya, provider. Ini gimana gitu gitu. kan. Terus solusinya gimana? Apakah nanti kita ini kan kalau Om Lilik tahu ya Om ya, sebenarnya tuh di gereja kita tuh punya dua provider Om. Ada dua provider. Dua provider. Jadi kalau misalnya salah satunya mati itu bisa disokong sama satu lagi. Ya cuman begitu Om, namanya kita dua provider kan kalau untuk nge-switch itu kan agak lama ya Om ya. Mungkin di situ sih Om kendalanya Om. Jadi kalau waktu-waktu putus gitu kan, sambil kita menunggu support yang dari ISP yang bermasalah itu, supportnya gimana, ya pasti kan kita butuh waktu untuk nge-switch ke provider satunya lagi. Ya itu sih Om. Kadang-kadang makanya kan umat tuh kalau di paroki kita tuh apa ya, salah dikit udah komennya udah pusing dah Om itu. Ya. Jadi makanya itu ya, mohon dimaklumi kalau misalnya ada suatu trouble itu ada biasanya ada di jaringan internet. Dan kalau sudah jaringan internet ya sudah. Artinya itu kita sudah udah nggak bisa di luar kendali kan? Kuasa kita gitu loh. Luar kendali gitu ya. Oke, Jos, terima kasih ya. Kita sudah ngobrol banyak. Nggak banyak sih sebetulnya. Tapi saya mau mengatakan begini. Untuk semuanya saja teman-teman ya. Di tim dimanapun juga bahwa inilah salah satu contoh dedikasi yang kuat, komitmen yang kuat untuk setiap individu di dalam satu grup, satu tim itu
bisa membuat semuanya berjalan lancar, semuanya bisa berjalan dengan baik, hanya dengan satu kata, kompak. Satu kata ya, kompak. Iya. Kalau nggak kompak nggak bakal bisa. Kalau saya kompak pikir susah, ya. Om. Nah. Oke, Jos, terima kasih Iya. sudah bergabung dengan saya. Oke, terima kasih. Selamat terus menunaikan tugas dan kewajiban kamu. Oke. Saya salut sama teman-teman semua, termasuk kamu yang memiliki dedikasi yang luar biasa untuk pelayanan di bidang di bidang ini ya streaming dan digital ini. Ya. Demikian bincang saya dengan Jos Mulyawan, salah satu teman kita yang luar biasa memiliki dedikasi yang kuat di masa pandemi. Terima kasih dan selamat siang.